Tapi nggak semuanya ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Waalaikumsalam. Yang depan itu menjawab, itu tangan. Kami dari kelompok 1 akan podcast mengenai kurban. Dan sebelum itu saya di sini sebagai moderator yang akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mereka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya, termasuk nanti ada beberapa dari penonton juga akan menjawab. Perkenalan belum? Ya. Perkenalkan, nama saya Kanza Dayana Ramadhani Putranto, bisa dipanggil Kanza. Perkenalkan, nama saya Faranda Isya, bisa dipanggil Faranda. Perkenalkan, nama saya Fatir Asyam Rizky, panggil aja Fatir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Mahendra, panggil aja Fadlan. Gazia Tuan Indonesia, biasa dipanggil Gazia. Perkenalkan, nama saya Kaila Kaliska Zahira, biasa dipanggil Kaila. Perkenalkan, nama saya Fikri Ramadan, kita dipanggil Fikri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marcelo. Bisa. Terus. Kamera nanya. Oke, sip. Kelihatan? Ya, oke, sip, pas. Oke, jadi kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya, Ya, Pak. boleh. Oke, di pertanyaan pertama yaitu kita akan menanggapi gambar atau tayangan tentang kurban. Nah, menurut kalian nih, untuk gambar yang pertama tuh tentang apa sih yang paling Siapa yang dulu atas? untuk siapa? Nanya ke siapa? Menurut Fatir itu gambarnya tentang apa? Itu tuh cara Lihat untuk gambarnya. Nomor 1 gambar kegiatannya ada 2. Kegiatan tuh ada akikah, ada kurban. Itu gambar apa? Kurban. Apa yang kubur? kurban. Bener. Gambar kurban. Kurban. Jadi yang aja yang kamu yang Menurut ngomong. kalian bener gak nih buat gambar yang pertama tuh mengenai kurban? Yang lain aja Ya. di bawah tanya. Oke, bener. Jadi untuk yang gambar pertama itu mengenai kurban ya. Tunggu, saya nyangka. Gitu loh, kamu yang sosok-sosokan. Gambar nomor 1 kan saya jawabnya akikah. Itu hakikat. Ayo. Betul jawabannya saya. Ayo tanggapi masing-masing. Betul nggak saya jawabnya akikah? Oh, untuk yang sebelah kiri. Ya, ayo gambar yang ini tuh. Oh iya. Gambar yang kiri ini saya jawabannya akikah. Kamu tadi udah membetulin gambar kurban, tapi saya bilang akikah. Kamu saya ulangan. Betul salah jawaban saya. Iya, Pak, betul itu akikah karena yang digunakan adalah Itu gambarnya lagi nyembelih apa? kambing. Kambing. Tadi jawaban kamu kurban. Saya jawabannya akikah. Menurut kalian benar nggak jawaban saya? Ayo, Benar, Pak. silakan kasih alasan. Betul nggak jawaban saya akikah? Menurut kalian benar gitu kalau jawabannya akikah? Menurut saya sih itu bisa aja netral. Karena untuk akikah itu kan biasanya itu buat Ya, itu anak, terus. anak yang baru lahir itu tuh Pak. Terus Ya, nah, karena kalau bisa disebut hewan kurban juga itu kan hewan kurban itu ada kambing, domba, sapi, kerbau dan unta. nah itu gambar yang barusan tadi gambar Itu akikah Pak kalau yang itu. akikah. Kurban benar. Kurban bisa juga Pak. Kurban benar, akikah benar. Tuh, itu jawabannya. Jadi itu gambar itu kalau ada orang lain jawabannya beda, kamu jangan tentang dulu. Kamu tadi udah betul jawabanmu kurban, tapi saya mau jawabannya lain. Saya mau itu akikah. Betul atau salah jawaban saya? Betul, karena akikah dan kurban menggunakan hewan Yang sama. sama kambing. Mas, Di sini. Oke, jadi untuk yang gambar nomor 2 nih, menurut Fernanda sendiri itu gambar nomor 2 menjelaskan tentang apa? Untuk gambar kedua itu seperti penguburan hewan setelah ngapain? Penguburan. Yang boleh. setelah penyembelihan. Tepuk tangan dong, kamu buat tepuk tangan buat kubur. Jadi tadi jawabannya apa? Ayo yang lain tanggapi yang lain, boleh dibantuin. Benar nggak itu dikubur? Tadi jawaban dari Fernanda nih itu mengenai penguburan hewan. Menurut kalian benar nggak kalau itu? Salah. Nah, Salah. Itu gambar apa? Tuh yang ngomong bisa betul sebutin namanya loh. ya, menurut Fadlan kenapa itu salah? Soalnya itu bukan lagi ngubur, lagi motong Ya, motong apa? motong leher. Kegiatan apa berarti? Kurban. Kegiatan Kurban. kurban. Iya, Kenapa penyembelihan. kegiatan kurban? Terus tanyain dulu, secara apa mau itu yang moderatornya. Soalnya Kenapa itu kurban?
lihat aja tuh lagi pada mau. Gimana kalau ada jawaban lain, jawabannya akikah? Betul atau salah? Salah Pak. Kenapa salah? Kamu harus jawab, tanya terus. Karena hewan yang Kalau- dipakai itu bukan kambing Pak, itu sapi Pak. Sapi nggak boleh buat akikah? Tahu saya itu nggak boleh Pak. Yes, gitu loh. Jadi jawabannya harus masuk akal dan bentuk ilmunya. Nggak semua orang bisa akikah biar kaya, katanya mau pakai sapi aja biar dagingnya banyak, tapi salah. Karena akikah tidak boleh pakai sapi, Sapi. hanya boleh apa hewannya? Kambing Pak. Hanya kambing dan domba. Kan habis motong sapi itu proses buat dagingnya buat dibagiin. Nomor gambar mana? Yang bertiga Pak. Ya, gambar apa itu ceritanya? Nah, ini lagi apa tuh mereka itu tuh kayak semacam misahin daging Ya, dari ya, tubuh terus? itu buat dibagi Buat ke seluruh dibagiin. warga. Nah, kegiatannya apa? Kurban. Kegiatannya apa? Ya, jadi itu kegiatan apa menurut kamu? Menurut kita ini itu bagian dari kegiatan kurban. Daging apa? Daging sapi. Daging Iya, kurban. kegiatannya apa? Kegiatannya apa? Kurban. Kurban. Saya jawabin. Akikah, betul atau salah? Salah. Salah Pak. Nah, itu kamu harus bisa jawab. Kenapa salah ada? Karena Salahnya karena itu setahu kan lagi saya- motongin daging sapi Pak. Kalau misalnya motongin Kan kita nggak tahu kalau kambing pun sama aja daging kambing kayak gitu gambarnya. Ayo. Tahu Kalau saya- saya jawabnya itu lagi bagian akikah. Kata kamu kurban. Kamu salah ya saya akikah. Kenapa salah? Ada perbedaannya daging akikah dan daging kurban. Iya, Pak. Kalau akikah itu yang dibagi harus sudah matang. Dagingnya harus sudah dimasak. Jadi pembagiannya sate atau yang sudah matang, bukan daging mentah. Kalau daging mentah itu justru kebalik kita di acara kurban. Jadi gambar tersebut adalah kurban, lagi acara motongin kurban. kurban. Jadi gambar selanjutnya itu yang di bawah nih ada seorang bayi dan seorang Itu gambar apa? Coba kegiatan apa? Ustadz yang sedang memotong rambut dari Tanya, kamu boleh penonton ini. Jadi menurut kalian gambar itu tentang apa? Tentang kegiatan apa? Akikah atau kurban? Nah, tadi pada jawab akikah nih. Kenapa kegiatan tersebut disebut kegiatan akikah menurut kalian? Pendapatnya kenapa? Emang lagi apa idenya? Karena di situ ada bayi yang lagi dipotong rambutnya. Potong rambutnya. Ada di kegiatan akikah. Biasanya kapan tuh kalau akikah dipotong rambut itu? Ayo ada nggak? Pas Pas bayi kapan? lahir. Hah? Bayi lahir berapa hari? Setahu saya seminggu Pak. Seminggu. Nggak terima aja dulu. Terus kalau saya mau nyangka lagi, saya bilang itu gambar dari kurban itu. Benar atau salah? Salah Pak. Salah. Kenapa salah? Karena itu bayi yang baru lahir tidak mungkin untuk disembunyi. Ya itu. Jadi pertanyaan kedua itu, coba dong kalian jelasin pengertian kurban. Siapa yang bisa jelasin di antara kalian? Bisa menjelaskan kurban adalah ibadah yang dilakukan tertentu pada hari raya Idul Adha, yaitu 10 Zulhijjah, dan hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ibadah ini dilandasi oleh peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Israel yang sangat taat kepada Allah Itu Nabi apa? Ismail. Ya. Ismail dan Ibrahim. Iya. Serta memiliki dasar hukum dalam Al-Quran dan hadis, umumnya sunnah, akan sangat dianjurkan bagi muslim yang sangat mampu. Oke, jadi tadi menurut Fernanda, pengertian kurban yaitu adalah kegiatan ibadah di mana kita menyembelih hewan-hewan yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran pada hari raya Idul Adha. Menurut kalian tuh benar apa enggak? Benar. Oke, jadi bisa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nggak nih? Pertanyaan Apa tadi? menurut Fernanda tadi kurban itu mengenai kegiatan ibadah saat bulan Idul Adha di mana kita menyembelih hewan-hewan yang sudah ditentukan oleh Al-Quran, Pak. Oke. Jadi nggak boleh kalau saya sekarang punya sapi mau saya sembelih sekarang saya kurbanin, boleh nggak? Nggak boleh, Pak, karena itu emang harus saat bulan Idul Adha. Iya. Bagus. Lanjut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 ya. Coba kalian sebutin hewan-hewan yang boleh dikurbankan menurut Al-Quran itu apa aja? Siapa yang bisa jawab? Menurut Al-Quran, hewan-hewan yang bisa dikurban itu Ya, yang Kambing. ada 5 hewan. Ya. Yang pertama kambing, kedua domba, 3 sapi,
keempat kerbau, dan kelima hewan Kok sapinya nengok ke samping? Sapi. Berarti kalau misalnya kita kurbanin hiu nih nggak boleh tuh? nggak boleh, karena hewan-hewan ini Ada sekolah lain katanya prakteknya pakai ayam, boleh nggak? nggak boleh pak. Nggak boleh Pak. Apalagi pakai yang babi sama anjing itu binatang-binatang gitu boleh nggak? Enggak pak, Itu jelas diharapkan malah. haram. Pinter, gitu dong. Lanjut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Ada. Gimana kalau tetap kambing, apalagi tadi? Domba, sapi, kerbau, unta. Sapinya dapat nyolong. Gimana? Nggak boleh, Sapi dapat Pak. nyolong. Nggak boleh, Baca Pak. punya orang itu dapat dari kandang orang kita bawa panggul terus kita potong. Nggak boleh Pak. Kan kalau kurban sendiri itu kita memakai hewan yang kita beli dari uang yang kita hasilkan Oh, nanti ada di situ berarti di syarat-syaratnya. Lanjut. Oke, siap. Kita ke pertanyaan nomor 4 sesuai yang disebutkan sama Bapak tadi, yaitu syarat-syarat hewan kurban. Iya, boleh sih. Ada bicara-bicara. Oke, jadi apa nih syarat-syarat hewan kurban? Syarat-syarat hewan kurban yang pertama, hewan tersebut diniatkan kurban. Yang kedua, hewan kurban harus sehat, tidak boleh cacat. Yang ketiga, untuk kambing atau domba sudah berusia 1 tahun atau sudah berganti gigi. Yang keempat, untuk kambing biasa minimal berusia 2 tahun. Sedangkan nomor 5 untuk unta berumur minimal 2 tahun. Nomor 6 untuk sapi dan kerbau minimal berumur 2 tahun. Nomor 7 disembelih pada hari raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah sampai akhir hari tasyrik atau 11, 12, 13 Zulhijjah. Oke, jadi sesuai kalau menurut yang pernyataan terakhir tadi, berarti hewan kurban itu hanya boleh disembelih saat Idul Adha ya? Ya. Juga tadi sesuai dengan penjelasan yang telah dijelaskan, hewan kurban itu yang boleh disembelih hanyalah yang sudah dewasa. Jadi kalau masih anak-anak tidak boleh, dan terutama Ada syarat tadi beberapa tahun tadi. Kalau kambing berapa kambing? Udah umur berapa? Kalau kambing atau domba sudah berusia 1 tahun. Oh, 1 atau tahun. sudah berganti gigi. Ganti gigi ya. jadi kita sekarang ke pertanyaan yang terakhir, yaitu sobat, coba sebutkan tata cara penyembelihan hewan kurban. Tata cara penyembelihan hewan kurban yang pertama diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyembelih boleh orang berkurban atau diwakili kepada orang lain. 2. Menggunakan alat yang tajam. Yang 3. Ketika menyembelih disunahkan membaca basmalah, takbir, dan shalawat Nabi. Yang keempat, hewan kurban diarahkan ke hadap kiblat. Yang kelima, ketika menyembelih harus sampai memotong tenggorokan dan 2 urat di leher. Yang keenam, membaca doa. Oke, jadi itu tadi Pak pernyataannya ya, penjelasan mengenai cara penyembelihan hewan kurban. Kurbannya. Apakah sudah cukup menurut kalian? Cukup. Oke, closing. Jadi itu podcast hari ini mengenai tata cara penyembelihan kurban dan mengenai apa itu kurban. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marsha Amanda Rudanti dari kelas 9B yang menjadi moderator untuk kelompok 2 kali ini. Hari ini kami akan membahas tentang akikah. Sebelum itu, oh ya maaf, tak kenal maka saya kenalin kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nasya Isi Putri, biasa dipanggil Nasya. Aris. Perkenalkan, nama saya Aris Ramdan Pratama, dipanggil Aris. Perkenalkan, nama saya Gani Andoviaska, dipanggil Gani. Bawah yang bawah. Oke, yang bawah. Perkenalkan, nama saya Faiza. Nama saya Muhammad Ahmad. Nama saya Malaka Nadia. Oke, kita bisa lihat dari yang nomor 1 atas. Menurut kalian nih, ini kelompok 2 yang bawah maupun yang atas, gambar pertama tuh gambarnya tuh tentang apa? Akikah atau apa? Siapa yang menjawab? Menurut pendapat kalian? Kalau tunjuk aja siapa orangnya sebutin. Gani boleh. Ini siapa tuh? Coba kamu lihat gambar nomor 1. Nih gambar nomor 1 paling atas ini. Itu gambar apa? Dua jawabannya.
akikah apa kurban? Orang itu lagi kegiatan apa tuh? Kurban, Kurban itu orang lagi ngapain namanya? menyembelih Menyembelih apa? sapi. Kambing. Kambing apa dong? Hah? Itu gambar yang nomor 1. Gambar pertama. Oh, Kambing. Menyembelih kambing. Kegiatan apa itu? Menurut kamu itu kegiatan apa? kurban. Lagi ngapain? Kurban. Betul nggak tuh? Baik penonton. Tahan. Ada yang mau nyangka? Ngebantu nyangka. Siapa yang mau nyangka? Benar, jawabannya sepakat semuanya itu gambar kurban. Enggak, saya satu. Oh ini. Kansak enggak katanya? Bisa akikah juga Pak, karena di situ hewannya Oh, kambing. Gimana pintar. kambing itu bisa Tanya ke penontonnya, bener nggak kalau akikah? Kenapa bisa juga kata itu akikah? Ada yang tahu alasannya kok bisa akikah juga? Karena akikah termasuk salah satu hewan yang digunakan itu salah satunya kambing. Terus di sini gambarnya kambing yang sedang disembelih, mungkin itu salah satu alasan yang umum. Jawabannya Kanza. Jadi bisa kambing, bisa akikah, bisa Bisa kambing. kurban. Iya. Nah, dia sepakat? Sepakat. Bagus. Gambar nomor 2. Selanjutnya gambar nomor 2, menurut Aris itu gambar akikah atau kurban. Ini gambar kedua ini. Kurban. 15. Kenapa bisa kurban? Kenapa? Alasannya kenapa? 15. Ya. Karena Itu gambar apa? Lagi motong apa? lagi motong sapi, Pak. Tapi itu berarti kegiatan kurban. Iya, Pak. Gimana, ada yang menyangka kalau saya jawabnya akikah betul salah? Salah, Pak. Oh bisa? Karena itu kan gambar yang dipotong apa? Sapi. Kalau akikah sapi boleh nggak? Harus apa aja? Nah, oke, bagus. Oke. Gambar ketiga. Nasional selanjutnya, menurut kamu gambar yang ketiga ini itu kegiatan apa? Kegiatan akikah atau kurban? kurban. Karena di situ fotonya lagi membagikan daging. Kenapa? Kan akikah juga. Akikah kan juga membagikan kamu. Karena kalau misalnya akikah membagikan dagingnya tuh daging yang sudah matang. Ya, Dimasak. Jadi boleh tanya kalau mau beli dong juga ya? Boleh, emang harus. Aja. Ini ada gambar keempat dari pojok kiri. Mungkin Kayaknya sama, empat, Aku lima, bisa enam, jawab. sama. Itu kegiatan apa? Empat, Kak. Kita jawab bawah kiri, Kak. Akikah. Ada alasan yang mendukung jawaban kamu? Menurut kamu kenapa gambar itu disebutnya akikah? Nah, kegiatan akikah. Karena ada Kegiatan apa? Potong rambut, betul. Potong rambut tadi kegiatan akikah. Jadi kalau saya jawab kurban itu salah. Kenapa? Ya itu malu balik Kan bukan hewan. Selanjutnya, menjelaskan pengertian tentang akikah mungkin bisa dijawab oleh Aris. Pengertian akikah. Akikah adalah penyembelihan kambing atau domba sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran seorang anak. Ya, benar. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, menyebutkan hewan-hewan untuk akikah. Akikah sempurna menurut Nabi Muhammad SAW yaitu 2 ekor kambing bagi laki-laki dan 1 ekor kambing bagi Emang anak harus dia perempuan. semua ini yang diwakili. Untuk Nashwa mungkin bisa menyebutkan tata cara penyembelihan hewan akikah. Yang pertama itu berniat menyembelih hewan akikah karena Allah. Yang kedua menggunakan pisau tajam. Yang ketiga hewan dihadapkan ke arah kiblat. Yang keempat membaca basmalah dan takbir. Yang kelima memotong tenggorokan dan 2 urat leher. Dan terakhir membaca doa agar akikahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jawabannya. Terus kalau kita nggak membaca bismillah atau nggak menyebut nama Allah bagaimana? Daging kurbannya? Haram. Kurban akikah. Ya, akikah ataupun kurban? Haram. 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 Selanjutnya, soal matematika menyebutkan pendistribusian atau pembagian daging kurban dan akikah. Ini bisa dijawab oleh Caca. Kalau hewan kurban atau daging kurban itu wajib didistribusikan atau dibagiin dalam keadaan masih matang. Tapi kalau hewan akikah itu wajib dalam keadaan yang udah matang, udah disajikan.
Jadi udah tahu bedanya ya. Jadi mentah. Kalau untuk kurban harus mentah. Boleh nggak kalau dikasihnya daging kurbannya dikasih sate langsung? Sama nggak? Jadi syaratnya harus daging mentah. Sekian podcast dari kelompok 2 kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan pengetahuan baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Ini kan diambil. Oke, ayo semua. Oh ya lupa. Ayo kelompok 3. Kelompok 3 sini nggak masalah Pak. Ya, di situ belum tujuh apa-apa. Nanti aku begini. Ayo mana ini kelompok 3? Aku begini. Ayo langsung jangan. Ayo, waktu masih ada kelompok lain. Kelompok 3. Aku ya. Ayo kelompok 3 mana? Ya, kan nyiapin dari tadi. Ini diganti. Iya. Kalau di sini mungkin yang syaratnya di situ. Syarat di situ semua. Aduh, ada lampunya. Pusing ya. Ada lampunya. Masa suruh keluar Pak, masanya? Masanya suruh keluar. Jangan ngurusin yang itu. Ini nggak di luar komplek itu bukan semikir gitu. Ini kalau saya tanya di YouTube orangnya. Ayo, boleh dulu pasang headsetnya. Dia gantian. Nanti saya bantu ejain. Moderatornya siapa moderator? Ya nggak apa-apa gantian yang lain. Moderatornya siapa nih? Boleh langsung artinya deh kalau semua. Siapa moderator? Dia di mana? Ya. Moderator di mana? Yes. Ya, lu moderator. Di mana ya? Di bawah, di bawah. Nama itu siapa? Nggak usah kayak kamu betul banget ini. Pegang aja. Ya. Oke, headsetnya boleh dipakai. Kamu kalaupun ada yang di bawah mau bacain bantu nggak apa-apa, ada yang siap. Bacain yang mana kasihnya? Ada yang bisa ya? Iya. Baiknya baca. Itu bacain ayat Al-Quran yang Itu tuh mana kasih itunya? hadis. Artinya apa? Saking bisa. Ijen. Iya, udah. Ijen. Ya pasang dulu itunya. Nih, kejar ini aja. Ayo pasang headsetnya Bang. Ya pasang. Itu tulisan sahabat betul. Ya. Ya. Oke. Kamu ikut kelompoknya. Kalau zaman-zaman ini masih bikin. Ya, ada itu ya. Gue awal ngomong. Hah? Udah siap? Gue yang pertama ngomong. Yang dulu nggak ngomong di luar. Gue yang pertama ngomong. Kamu ngomong berubah sedikit tentu bunyi. Oke siap. 3. Pasang. Kedengeran nggak? Beneran. Siap. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator Rian Arstio Raden sebagai moderator. Saya Skanda Tata Saki sebagai Jawab. Saya Yaira Syaikin sebagai penjawab. Saya Pak Zikar Lanca sebagai penjawab juga. Yang di bawah. Yang di bawah
Menyebutkan dalil Al-Quran terkait kurban dan akikah. Gimana? Ya, yang dari Al-Quran dulu siapa? Ya. Dalil Al-Quran. Surat Al-Hajj surat kedua-dua ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budana ja'alnaha lakum min sya'airil. Mic-nya dilepas. Kamu suaranya ke meja semua bunyi semua. Ini tuh suara kamu dari saya aja kedengeran, apalagi kamu ditangkap gitu. Makanya gak usah dipegangin. Ini bukan mic dia biasa kondensor. Kondensor yang jauh di sana. Ya, 3, 2, 1, mic. Wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khairun fadhkurus maullahi 'alaiha sawa'af fadha wajabat junubaha faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Artinya, dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makan orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Al-Hajj surat 22 ayat 36. Sekarang kurban. Sekarang menyebutkan dalil hadis Nabi terkait kurban dan akikah. Jawab. Jar. Hadis saya Ahmad Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah man pada saat an balang di balang yang korban namun artinya barang siapa mempunyai kemampuan untuk berkorban namun tidak mau berkorban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Baca hadis Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Samurata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu aqulan Suaranya power dikit dong, kencengin. kullu gulamin murtahan bi'aqiqati tudzahu anhu yawmas sabi'i tudzahu anhu yawmas sabi'i wa yuhlaqu ra'suhu. Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang lahir tergadaikan dengan akikah tersebut disembelih pada hari ke-7, lalu anak tersebut diberi nama, kemudian mencukur rambut kepalanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekarang menyebutkan hikmah dari berkurban. Berkorban. Terakhir
Sebutkan hikmah dari akikah. Hikmah akikah: 1. Berniat ibadah agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Mempererat ukhuwah Islamiyah. 3. Mendatangkan syafaat Allah bagi orang tua yang mengakikahi anaknya. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Pina Oktaviana. Perkenalkan, saya Nanda Zikro Hoironisa. Perkenalkan, nama saya Maisa Jenar. Perkenalkan, nama saya Nakmar Akadafi ya. Oke, di sini. Perkenalkan, nama saya Timur dan Serdal. Perkenalkan, nama saya Talibul Nada Sosagila. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq. Di sini ada doa Nabi Ibrahim meminta keturunan. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat taat kepada Allah. Sejak muda, beliau dikenal berani menentang penyembahan berhala dan hanya menyembah Allah saja. Namun, Nabi Ibrahim dan istrinya, Siti Saroh, belum juga memiliki anak meskipun sudah lama menikah. Beliau tidak pernah putus asa. Ia terus berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhanku, berilah aku anak yang soleh. Dalam surat As-Saffat ayat 100. Akhirnya Allah mengabulkan doanya melalui istri yang bernama Siti Hajar. Lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ismail. Nabi Ibrahim sangat bersyukur dan menyayangi anak itu. Beberapa waktu kemudian, Allah memberi perintah yang berat kepada Nabi Ibrahim. Beliau harus membawa Siti Hajar dan bayi Ismail ke sebuah lembah tandus tanpa tumbuhan dan air. Tempat itu kelak menjadi kota Mekkah. Setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim meninggalkan mereka dengan sedikit bekal. Siti Hajar terkejut dan bertanya, "Wahai Ibrahim, mengapa engkau meninggalkan kami di tempat seperti ini?" Nabi Ibrahim hanya diam karena itu perintah Allah. Siti Hajar pun bertanya lagi, "Apakah ini perintah Allah?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ya." Dengan penuh keyakinan, Siti Hajar berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Lalu Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, agar mereka mendirikan sholat." Ketika bekal air habis, Nabi Ismail yang masih bayi menangis kehausan. Siti Hajar berlari ke sana kemari antara dua bukit, yaitu Safa dan Marwah, sebanyak 7 kali untuk mencari air. Waktu berlalu, Ismail tumbuh menjadi anak yang kuat, patuh, dan soleh. Suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih Ismail. Sebagai seorang nabi, Nabi Ibrahim tahu bahwa mimpi itu adalah wahyu dari Allah. Beliau sangat sedih, tapi tetap ingin taat. Lalu beliau berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Apa pendapatmu?" Ismail menjawab dengan tegas dan penuh iman, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar." Bayangkan seorang anak rela disembelih karena ingin menaati Allah. Betapa luar biasa imannya. Allah mengutus malaikat membawa seekor domba besar dari surga untuk disembelih menggantikan Ismail, dan kami tembus anak itu dengan seekor sembelih yang besar. Sejak saat itu, setiap umat Islam memperingati peristiwa dengan melaksanakan ibadah kurban pada hari raya Idul Adha, menyembelih kambing, sapi, atau unta sebagai tanda syukur dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari kisah ini, kisah Nabi Ibrahim dan Ismail mengajarkan banyak pelajaran berharga. Taat kepada Allah tanpa ragu walaupun perintah itu sangat berat, ikhlas dan sabar dalam menjalani ujian hidup,
Cinta kepada Allah harus lebih besar daripada cinta kepada siapapun. Kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tapi tanda ketaatan dan ketakwaan. Pesan dari kisah tersebut adalah, dari kisah ini kita belajar bahwa keimanan sejati adalah ketika kita tetap taat kepada Allah meskipun diuji dengan hal yang paling kita cintai. Seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kita pun harus siap berkorban demi kebaikan dan keikhlasan karena Allah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.